Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Sebelum saya mulai pembelajaran ini, saya akan tekankan terlebih dahulu bahwasanya materi yang akan saya sampaikan ini adalah pure untuk pembelajaran. Jadi bukan merupakan konten pornografi karena materi ini terdapat pada pembelajaran IPA kelas 9 semester 1. Jadi Ibu harap setelah kamu perhatikan pembelajaran ini, kamu bisa menyebutkan, memahami, dan mengetahui fungsi dari organ reproduksi pada laki-laki dan juga organ reproduksi pada perempuan. Ini adalah gambar organ-organ penyusun sistem reproduksi pada laki-laki. Jadi alat reproduksi pada laki-laki itu dibedakan menjadi dua macam, yaitu alat reproduksi bagian luar dan alat reproduksi bagian dalam. Nah, untuk alat reproduksi bagian luar, ini yang terletak di luar tubuh dan dapat diamati secara langsung. Di sini ada dua, yaitu yang pertama penis. Ini yang memanjang ini penis. Jadi penis ini berfungsi untuk saluran kencing atau urin dan sebagai saluran sperma. Penis itu terbentuk dari otot yang tidak memiliki tulang. Kemudian pada ujung penis ini terdapat struktur seperti lipatan kulit yang disebut kulup atau prepuce. Nah, kulup inilah yang kalau anak laki-laki muslim disunat, nah itu dipotong di sini. Selanjutnya skrotum. Nih yang berwarna biru ini. Ini skrotum. Jadi dia seperti kantong yang berbentuk lipatan-lipatan kulit. Nah, skrotum inilah yang membungkus testis. Ada testis di dalamnya. Jadi fungsinya ini menjaga suhu supaya testis tetap sesuai suhunya untuk memproduksi sperma. Nah, kita selanjutnya beralih ke bagian organ dalam. Yang pertama itu adalah testis. Testis yang berada di dalam skrotum. Testis ini berbentuk bulat telur. Jumlahnya ada 2 buah atau 1 pasang. Nah, ini di dalam testis ini tempat diproduksinya sperma atau sel kelamin jantan dan juga diproduksinya hormon testosteron. Hormon testosteron itu senyawa yang dapat merangsang perubahan fisik pada anak laki-laki, seperti membesarnya jakun, tumbuhnya rambut pada tempat-tempat tertentu, contohnya kumis, dan juga dia mempengaruhi anak laki-laki pada masa pubertas. Selanjutnya, ini yang tidak terlihat di sini, ini ada saluran pas di atas skrotum ini yang saya tunjuk ini. Ini adalah epididymis. Epididymis ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan sperma sementara. Jadi sebelum dia keluar melalui saluran vas deferens ini disimpan di sini. Selanjutnya vas deferens. Ini yang saluran warna biru ini memanjang terus kemari. Vas deferens ini lanjutan dari saluran epididymis, fungsinya menghubungkan epididymis ini ke uretra. Nih, menghubungkan. Selanjutnya ada uretra. Ini yang saluran berwarna merah ini. Uretra ini berfungsi sebagai saluran tempat keluarnya urin dan juga tempat saluran keluarnya sperma. Ini fungsi uretra. Selanjutnya ada kelenjar prostat. Jadi kelenjar prostat ini di sini ada terdapat kelenjar prostat, ini hanya dimiliki oleh laki-laki. Fungsinya menghasilkan cairan keputih-putihan yang bersifat asam ya, pH-nya sekitar 6,5. Itu
banyak mengandung asam dan juga enzim-enzim seperti pepsinogen, lisozim, dan amilase yang fungsinya sebagai antibiotik untuk membunuh bakteri dalam saluran reproduksinya. Selanjutnya ada kandung kemih. Ada kandung kemih ini yang berwarna merah ini. Nah, kandung kemih ini organ tempat terkumpulnya urin atau air kencing yang nantinya yang dikeluarkan oleh ginjal. Ini sebelum dibuang keluar, terkumpul di sini ya, di kandung kemih. Ini kemudian nanti akan dikeluarkan melalui uretra. Jadi kira-kira inilah gambaran dari organ penyusun sistem reproduksi pada laki-laki. Organ reproduksi pada perempuan. Sama halnya dengan organ reproduksi pada laki-laki, pada perempuan juga ada dua bagian, yaitu organ reproduksi bagian luar dan organ reproduksi bagian dalam. Kalau organ reproduksi bagian luar, itu alat reproduksinya terletak pada bagian luar tubuh dan dapat diamati secara langsung. Yang bagian luar yaitu vulva. Tidak ada gambarnya di sini ya. Vulva dan labium. Vulva itu celah paling luar dari alat reproduksi wanita yang dibatasi oleh sepasang bibir, bagian kanan dan bagian kiri. Kedua bibir inilah yang disebut dengan labium. Kemudian ke dalam vulva ini bermuara dua saluran, yaitu saluran urin dan saluran reproduksi. Baik, kemudian sekarang kita ke organ bagian dalam. Kita mulai dari bagian sebelah kanan ini. Yang pertama vagina. Vagina saluran yang menghubungkan lingkungan luar dengan rahim. Dan juga merupakan saluran tempat mengalirnya darah menstruasi dan keluarnya bayi pada wanita yang melahirkan. Selanjutnya, serviks. Serviks ini dikenal juga dengan leher rahim. Jadi serviks adalah bagian bawah rahim yang terhubung ke vagina, fungsinya memproduksi lendir atau mukus. Selanjutnya, ovarium. Ovarium ini ada sepasang ya, ada dua, kanan dan kiri. Kanan dan kiri. Jadi strukturnya berbentuk seperti telur. Jumlahnya ada dua. Fungsinya menghasilkan sel telur atau ovum. Jadi fungsinya menghasilkan ovum, sel kelamin pada perempuan. Selanjutnya, badan uterus. Badan uterus. Badan uterus ini tempat bernaungnya janin selama masa kehamilan. Jadi inilah lapisan luar dari uterus. Kemudian endometrium. Endometrium, nih dinding rahim, dikenal dengan dinding rahim. Jadi merupakan jaringan tempat terjadinya implantasi. Implantasi itu adalah proses penanaman ketika sel telur yang dibuahi oleh sperma, kemudian terjadi fertilisasi dan akan terbentuk zigot, itu nanti akan ditanam atau diimplantasi di endometrium ini, di dinding rahim ini. Itulah proses penanda awal dari kehamilan. Selanjutnya, oviduk. Oviduk ini dikenal juga dengan tuba Fallopi atau saluran telur. Jadi ovum yang sudah diproduksi di ovarium ini akan dikeluarkan melalui saluran telur ini, oviduk ini. Jadi salurannya panjangnya kira-kira lebih kurang 10 cm menghubungkan ovarium dengan rahim atau uterus. Selanjutnya
ligamen ovarium. Ligamen ovarium itu penghubung dan juga tempat bergantungnya ovarium dengan wilayah rahim sebagai penyangga. Selanjutnya otot dinding uterus. Otot dinding uterus ini terdiri dari sel-sel otot yang mendukung jaringan stroma serta pembuluh darah. Jadi fungsinya adalah mempengaruhi terhadap kontraksi selama persalinan, mendorong janin melewati jalan lahir. Demikian organ reproduksi pada perempuan.